Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Kamila dan hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang abortus atau keguguran pada wanita hamil. Abortus itu apa sih sebenarnya? Apakah abortus sama dengan aborsi? Jadi, abortus dan aborsi jelas berbeda karena aborsi adalah praktik menghentikan kehamilan dengan cara melanjutkan janin dalam kandungan. Sedangkan abortus adalah keguguran yang dialami seorang wanita yang usia kandungannya kurang dari 20 minggu atau berat janinnya yang kurang dari 500 gram yang dapat menyakiti secara fisik maupun emosional. Jenis yang paling umum dari keguguran adalah keguguran sering terjadi karena janin tidak berkembang secara normal, maka karena itulah terjadilah abortus atau keguguran. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor penyebab terjadinya abortus atau keguguran pada wanita hamil? Jadi, faktor-faktor penyebab terjadinya abortus atau keguguran pada wanita hamil ada 6. Yang pertama, adanya kelainan pada kromosom. Yang kedua, lingkungan yang kurang sempurna. Yang ketiga, pengaruh dari luar. Yang keempat, kelainan pada plasenta. Yang kelima, penyakit pada ibu seperti pneumonia, tipes, abdominalis, malaria, dan lainnya yang dapat menyebabkan abortus. Dan yang keenam, kelainan traktus genitalis, retipersia uteri, mioma uteri, atau kelainan bawaan uterus yang dapat menyebabkan abortus. Selain 6 faktor yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada juga faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya keguguran. Di antaranya, adanya penyakit infeksi seperti toksoplasmosis, rubella, sifilis, malaria, HIV, gonorea, atau sepsis, adanya penyakit autoimun seperti lupus dan sindrom antifosfolipids. Yang ketiga, penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit ginjal. Yang keempat, gangguan hormon seperti penyakit tiroid atau PCOS. Yang kelima, kelainan pada bentuk rahim atau layar rahim. Yang keenam, penggunaan obat-obatan seperti obat antiinflamasi, non-steroid, mextorextat, dan retinoid. Dan yang ketujuh, hamil di usia lebih dari 35 tahun. Kedelapan, riwayat keguguran lebih dari 2 kali. Kesembilan, pola hidup tidak sehat seperti kecanduan alkohol, merokok, atau penyalahgunaan nafsa. Yang ke-10, kekurangan berat badan atau kelebihan berat badan atau yang sering disebut obesitas. Dan yang terakhir, paparan zat beracun dan radiasi tingkat tinggi. Selanjutnya, selain beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keguguran, ada beberapa kondisi yang diyakini oleh masyarakat bahwa kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya keguguran. Padahal, faktanya kondisi ini tidak sama sekali menyebabkan terjadinya keguguran. Kondisi tersebut diantaranya yang pertama adalah olahraga ringan, yang kedua berhubungan intim, ketiga mengkonsumsi makanan pedas, yang keempat naik pesawat terbang, dan yang kelima bekerja, kecuali pekerjaan yang berisiko terpapar zat kimia atau radiasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis abortus. Jenis-jenis abortus dibagi menjadi 2. Yang pertama ada abortus spontan, dan yang kedua ada abortus provokatus. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu abortus spontan. Jadi, abortus spontan adalah abortus yang terjadi dengan tidak mendahului faktor-faktor mekanisme ataupun medisinalis, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor ilmiah. Abortus ini terbagi lagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, ada abortus completus atau keguguran lengkap. Adalah seluruh hasil konsepsi dikeluarkan, sehingga rongga rahim kosong. Dan yang kedua ada abortus incompletus atau keguguran bersisa. Adalah hanya sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan. Yang tertinggal adalah residua dan plasenta. Dan yang ketiga ada abortus incipiens atau keguguran yang sedang berlangsung. Adalah abortus yang sedang berlangsung dengan ostium sudah terbuka dan ketuban yang teraba. Selanjutnya yang keempat ada abortus imminens atau keguguran membakat. Adalah keguguran membakat dan akan terjadi. Yang kelima ada misabortion, adalah keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama 2 bulan atau lebih. Yang keenam ada abortus habitualis, adalah keadaan di mana penderita mengalami keguguran berturut sebanyak 3 kali atau lebih. Dan yang terakhir ada abortus septic, adalah keguguran disertai infeksi berat dan penyebaran kuman dan toksinnya ke dalam peredaran darah atau peritoneum. Jadi itu tadi ada penjelasan sedikit tentang abortus spontan. Dan di sini ada beberapa gambaran tentang abortus spontan. Ada abortus imminens, incipiens, complete abortus, incomplete abortus, dan misabortus. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu abortus provokatus. Abortus provokatus atau abortus provokatif adalah abortus yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat. Abortus ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada abortus medisinalis. Abortus medisinalis adalah abortus karena tindakan kita sendiri dan alasan bila kehamilan dilanjutkan dapat membahayakan jiwa ibu berdasarkan indikasi medis. Biasanya perlu mendapatkan persetujuan 2-3 tim dokter ahli. Dan yang kedua adalah abortus kriminalis. Abortus kriminalis adalah abortus yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang gejala-gejala umum pada abortus atau keguguran pada wanita hamil. Gejala-gejala umum yang terjadi pada abortus pada wanita hamil adalah berupa cairan, darah, atau jaringan yang keluar dari vagina, dan nyeri pada perut atau punggung bawah. Merasa sedih atau berduka juga gejala umum yang terjadi. Beberapa orang mungkin juga mengalami beberapa hal berikut.
nyeri pada daerah perut, punggung bawah atau tulang panggul, pendarahan di vagina, kontraksi rahim atau keputihan, mual atau muntah, kram, pendarahan rahim yang tidak normal, ataupun kelelahan. Tetapi perlu diketahui juga bahwa pendarahan ringan atau keluarnya bercak darah dari vagina saat hamil muda bukan selalu pertanda dari keguguran. Hal ini umum terjadi dalam waktu 6-12 hari setelah pembuahan, yaitu saat janin menempel di dinding rahim, dan terjadi maksimal selama 3 hari. Pendarahan ini dinamakan pendarahan implantasi. Selain itu, ibu hamil juga perlu segera dibawa ke dokter bila mengalami keluhan berikut pada trimester pertama kehamilan, terutama bila sang ibu memiliki riwayat keguguran sebelumnya. Yang pertama demam, yang kedua muntah-muntah sampai tidak bisa makan dan minum, keputihan, dan nyeri saat buang air kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang penata laksananya. Yang pertama, apabila abortus incompletus disertai shock karena pendarahan, segera diberikan cairan infus NaCl atau cairan ringer yang disusul dengan transfusi. Yang kedua, bila terjadi pendarahannya hebat, dianjurkan segera melakukan pengeluaran sisa hasil konsepsi secara manual agar jaringan yang mengganjal terjadinya kontraksi uterus segera dikeluarkan, sehingga kontraksi uterus dapat berlangsung dengan baik dan pendarahan bisa berhenti. Dan yang ketiga, dilakukan tindakan kuretase. Tindakan kuretase harus dilakukan secara hati-hati sesuai dengan keadaan umum ibu dan besarnya uterus. Tindakan yang dianjurkan adalah dengan karet vakum menggunakan kanula dan plastik. Dan yang terakhir adalah pasca tindakan disuntikan argometrin IM untuk mempertahankan kontraksi uterus. Selanjutnya ada cara mencegah abortus pada wanita hamil. Keguguran disebabkan oleh kelainan genetik sudah untuk dicegah, namun keguguran yang terjadi karena faktor lain dapat dicegah dan melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, mengkonsumsi minimal 400 mg kolagen asam folat setiap hari, setidaknya 1-2 bulan selama program kehamilan. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang keempat, mengolah stres dengan baik. Yang kelima, tidak merokok atau terpapar asap rokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, dan tidak menggunakan obat-obatan tanpa resep dokter. Selanjutnya yang keenam, menerima vaksin sebelum hamil sesuai anjuran dokter untuk mencegah infeksi. Yang ketujuh, menghindari paparan sinar radiasi dan zat beracun seperti arsenik, timbal, dan formaldehida. Dan yang terakhir, menjalani pengobatan untuk kondisi medis, terutama gangguan kesehatan yang berisiko menyebabkan keguguran. Selanjutnya ada penanganan pada keguguran. Jika pasien dinyatakan mengalami keguguran lengkap, maka penanganan secara khusus tidak perlu dilakukan. Namun bila pasien mengalami kondisi ancaman keguguran atau dinyatakan mengalami keguguran, ada beberapa jenis penanganan yang bisa dilakukan oleh dokter, yaitu perawatan kehamilan, memberikan obat-obatan, kuretase, komplikasi keguguran, kemudian mental atau pasca keguguran, dan cuti keguguran. Jadi itu tadi ada penjelasan dari saya mengenai abortus. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.